Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 atau kelompok terakhir akan mempresentasikan bagaimana cara mempraktekkan analisis regresi di SPSS. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui beberapa hal, yaitu yang pertama ialah tujuan analisis regresi. Di sini kita mengambil analisis regresi linier, yaitu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, jadi analisis regresi linier ini kita lakukan untuk mengetahui apakah satu variabel bebas dengan variabel terikat terdapat suatu pengaruh atau tidak. Dan jika ada pengaruhnya, maka pengaruhnya itu seberapa besar, seperti itu. Nah, kemudian dalam melakukan analisis regresi linier, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ialah valid dan reliable. Jadi, data yang kita punya harus valid dan reliable. Yang kedua ialah normal dan linier, yaitu harus lulus uji normalitas dan linier. Nah, kemudian untuk dasar pengambilan keputusan, di sini, dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Tetapi jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh pada variabel Y. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada contoh kasusnya, yaitu suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Untuk menganalisis kasus ini, hal-hal yang harus dilakukan ialah yang pertama mengetahui tujuan analisis regresi ini, yaitu untuk apakah konsumsi jumlah kalori per hari mempengaruhi berat badan mahasiswa? Kemudian yang kedua, kita perlu menentukan variabelnya, yaitu variabel X atau variabel bebas atau prediktator, yaitu jumlah kalori per hari. Kemudian variabel Y atau variabel tak bebas atau respons, yaitu berat badan. Nah, langsung saja kita lihat datanya. Ini ialah data dari variabel X, yaitu variabel kalori per hari, dan juga variabel Y atau variabel berat badan. Nah, kemudian data ini kita copy, lalu kita buka SPSS, dan kita tempel di sini. Nah, seperti ini. Setelah keluar datanya, kemudian kita pindah ke variabel view. Di variabel view, di kolom name ini, kita ubah menjadi X, kemudian kita ubah menjadi Y. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Untuk label, kita kasih nama variabel tadi, yaitu kalori per hari, dan juga untuk variabel Y-nya, yaitu berat badan. Nah, setelah seperti ini, kita kembali ke data view. Kemudian kita cari analyze di atas sini, dan kemudian kita cari regression. Kemudian kita klik linear. Nah, setelah itu, independen, yaitu variabel bebas, variabel X, kita masukkan ke sini. Kemudian untuk dependent ini ialah variabel tidak bebas, kita masukkan, atau variabel terikat. Setelah itu, kita klik OK. Dan kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya telah keluar. Jadi ini adalah hasil dari kita menganalisis
uji regresi yang baru saja kita lakukan. Nah, di sini kita cari ke tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini, F hitung, di sini hasilnya ialah 74,201. Kemudian signifikannya di sini 0,000. Nah, kita kembali lagi ke catatan kita yang awal tadi. Ini. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Tetapi jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh pada variabel Y. Nah, sedangkan di tabel ANOVA ini kita menemukan bahwasanya signifikansi di sini hasilnya 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Nah, dari output tersebut, dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya nilai F hitung yaitu 74,201 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kalori per hari, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel kalori per hari atau variabel X terhadap variabel berat badan atau variabel Y. Nah, kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel X dan variabel Y, yaitu kita lihat tabel model summary ini. Di situ ada R-nya menghasilkan 0,950. Kemudian untuk R square-nya ada 0,903. Nah, kita lihat lagi pada catatan kita. Tabel itu menunjukkan bahwasanya besar nilai korelasi atau hubungan, yaitu R, adalah sebesar 0,950. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,903 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau variabel kalori per hari terhadap variabel terikat, yaitu variabel berat badan, adalah sebesar 90,3%. Nah, 90,3% ini kita dapatkan dari mana? Yaitu dari R square, yaitu 0,903. Jika dipersenkan, maka dia menjadi 90,3%. Sekian penjelasan uji regresi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.